Di bawah cahaya sorotan lampu, mereka berkumpul. Para pengejar mimpi menggenggam bola yang menjadi saksi bisu perjalanan mereka. Di sini, keringat bukan sekedar tetesan lelah, melainkan tinta emas yang menuliskan kisah perjuangan. Jiwa-jiwa muda yang berkelana di lapangan mengajarkan kita bahwa basket tak hanya tentang memasukkan bola ke dalam ring, tetapi tentang bagaimana membentuk karakter dalam tekanan, tentang bangkit setelah terjatuh, dan tentang mengangkat rekat ketika mereka goyah. Perkenalkan, nama aku Kiki Antoni. Aku dari jurusan Sistem Informasi angkatan 2023. Aku di sini sebagai ketua UKM Lions Basketball. Perkenalkan, nama saya Claudio Amos. Saya di sini sebagai wakil ketua UKM Basket. Perkenalkan, nama saya Coach Pardo. Ya, saya di sini sebagai head coach di tim UKM dari tim Lion UMM. Jadi nama saya Mario Ardian dari jurusan Strategi Komunikasi angkatan 2024 dan posisi saya di UKM ini sebagai point guard dan shooting guard. Kalau masalah cinta ke dunia basket tuh cerita lumayan panjang ya. Itu dari masih SMP. Tuh lihat teman-teman pada main basket, terus kayak kebetulan suka nyoba-nyoba, dan kebetulan tuh olahraga yang aku bisa kebetulan waktu itu. Jadi aku coba dalemin. Terus dalemin, mulai cari tempat-tempat latihan lain selain di sekolah. Terus mulai coba ikut-ikut lomba di luar sekolah, mulai dapat prestasi, ngewakilin nama kota, provinsi. Ya dari situ sih aku mulai cinta sama basket. Awalnya itu aku ikut-ikut latihan dulu, sama kayak orang-orang yang baru join juga. Terus kebetulan waktu itu deket sama ketuanya kan, sering nongkrong, bla 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 bla. Mulai tau lah internalnya pengurusnya itu gimana, internal timnya itu gimana. Dan waktu itu sih aku ngeliat ada beberapa kekurangan yang sebenarnya aku bisa perbaiki. Nah jadi aku tuh sebelumnya udah pernah ngurus juga klub di kota asalku. Nah jadi udah ada pengalaman lah beberapa untuk ngurus tim gitu, atau ngurus klub lah, atau ya tim di sini. Jadi ya aku putusin untuk jadi berani ngambil jabatan ini. Kebetulan ditawarin juga kan, jadi kayak yaudah kebetulan ada pengalaman dan aku tahu apa permasalahannya, kekurangannya, jadi aku lanjutin aja. Kayak yang tadi aku bilang kan, di pengurusan sebelum itu kan ada beberapa kekurangan kan. Nah kekurangan-kekurangan ini cukup major, jadi kayak kalau misalnya mau diubah itu cukup memakan waktu dan merubah kebiasaan anak-anaknya yang udah ada. Jadi ya kesulitannya paling di saat mengubah kebiasaan yang sebelumnya itu sih. Awal mulai yakin karena dari semester 1 ya aku udah lihat banyak pemain-pemain profesional di sini. Kayak ada beberapa 1-2 orang yang sudah ada di IBL, yaitu Liga Basket Profesional di Indonesia. Dan itu membuat aku tertarik kayak seperti apa sih kawan mereka. Aku berharap bisa berkompetisi bareng mereka sih. Kayak bisa main bareng mereka, bisa menangin juara bareng mereka. Saya udah pernah coba bola kaki, badminton, berenang. Cuman saya lebih suka basket karena kayak seru, terus ya lebih terasa mainnya. Saya memang suka nonton film basket juga. Terus saya kayak senang aja kayak ngeliat orang main basket gitu. Lompat sana sini, dribble, kayak menurut saya itu hal yang keren dan patut saya coba. Dan ya jadi kayak gini. Ya, kalau dari basket sendiri juga lama ya. Mulai dari pemain-pemain basket amatiran, kemudian mulai serius menekuni di biasa pelatihan, awal mulai juga seperti wasit basket, kemudian serius menjadi pelatih basket, dan kebetulan juga saya ambil bidang olahraga kuliahnya. Jadi saya juga memang udah passionnya di dunia olahraga dan terkhususnya dunia bola basket. Ya memang kalau dari awal saya pegang tim ini, yang mungkin perlu yang namanya kita mengenal kemampuan anak-anaknya. Jadi saya observasi dulu kemampuan mereka secara individual, terus bagaimana mereka bermain secara tim ya. Mungkin kan ada yang sudah mulai bisa, ada yang masih juga belajar mungkin ya. Nah itu teknik atau cara saya mengenal anak-anak. Jadi saya memang melakukan pretest awal mulanya, melakukan nih bagaimana sih anak-anak ngelakuin gerakan-gerakan dasarnya dulu. Jadi dari situ mulai berangkatlah saya untuk membangun tim ini.
Jadi saya cinta dalam dunia basket itu pas masih SD ya, kelas 4 dan 5. Tapi sekedar main doang, itu belum latihan ataupun ikut tanding. Saya ikut tanding di kelas 6. Setelah itu di SMP saya pensiun gara-gara COVID ya. Baru kembali lagi di kelas 11. Nah, di kelas 11 ini saya udah mulai kompetitif lagi karena saya merasa kayak ada potensi saya dalam dunia basket ini. Dan begitulah kenapa saya bisa jatuh cinta ke hobi ini. Awalnya itu saya kan di sini rantau ya, jadi masih nggak tahu soal jadwal latihan. Terus saya diajak teman saya Kiki. Kebetulan dia berasal dari satu provinsi juga sama saya. Saya diajak dia buat, waktu itu gak ada latihan, saya langsung seleksi Liga Mahasiswa. Saya kira cuma latihan doang, pas saya seleksi kepilih saya. Nah di situ saya kayak mulai fokus latihan di UKM. Pantulan bola bergema di keheningan malam. Ketika yang lain terlelap dalam pelukan mimpi, mereka masih di sana. Mengukir tekad dalam setiap gerakan, melatih jari-jari untuk menjadi penjaga setiap ring basket. Di tengah deru nafas dan detak sepatu yang beradu dengan lantai, mereka melompat melawan gravitasi. Untuk sesaat, mereka terbebas dari beban dunia. Basket bukan sekedar permainan angka, melainkan keindahan simfoni yang dihasilkan melalui bola bundar. Ya, tentunya ya pengen hasilnya maksimal ya. Jadi saya secara pribadi ya punya goal, pasti setiap pelatih pengen membawa tim juara pasti. Ya mungkin butuh waktu, proses yang memang harus disiapkan. Nah, jadi saya sih dengan anak-anak juga saya sampaikan untuk kita bisa sama-sama berjalan bareng, untuk mau bersama-sama kerja sama bangun tim ini dengan tujuan untuk dapat prestasi untuk di level di tingkat mahasiswa. Kemarin saya sudah sempat diskusi dengan beberapa bagian dari mahasiswa, itu juga dengan pihak dari kampus. Ya memang karena ini betulnya UKM, jadi kalau dari target ya pasti pengen yang terbaik. Setidaknya di setiap turnamen atau setiap kompetisi bisa membuat nama baik kampus. Ya, itu memang disampaikan juga permintaan dari Kapuk, dan juga tentu saya secara pribadi ingin juga punya prestasi, atau saya juga pengen membawa nama Lion untuk dapat prestasi, karena dari historinya saya ya tim ini kan sempat lolos ke 5 ya Liga Mahasiswa regional ya. Nah itu dari situ saya berangkat dengan materi pemain yang menurut saya sudah sampai level di 5 regional. Jadi saya berharap dari situ bisa membawa Lion UMN ini dapat berprestasi. Saya secara pengalaman ya untuk membangun karakter tim, karakter pemain, tentunya yang paling kita pakai kritik. Selalu saya tekankan itu karena dari attitude bisa dibangun karakter bola basket ya. Karena kalau kita menginstal satu sistem, menginstal teknik pemain, apabila anaknya saja sudah menolak secara dia punya karakter, tentu materi atau ilmu yang akan kita bagi karakter nggak bakal bisa masuk ke dirinya. Jadi memang yang paling utama attitude. Kalau sebagai ketua, menurutku UKM Basket ya sebuah organisasi yang aku diberikan tanggung jawab dan harus aku jalanin, aku pegang sampai untuk mencapai tujuan yang kita mau sama-sama gitu. Dari kepengurusan sih lebih ke kayak kita kadang ada ngadain rapat rutin. Jadi kayak di situ kadang kita gak cuman fokus ke rapat, kadang kita juga cari cara gimana kita bisa tuh bonding bareng, jadi kenal satu sama lain dan makin deket gitu. Itu tentu punya treatment yang berbeda ya. Kita lihat dulu yang kita hadapin. Kadang kalau memang usianya masih anak-anak atau yang sudah mulai beranjak remaja sama yang dewasa, itu berbeda treatmentnya. Jadi memang punya metode yang berbeda. Jadi kalau misalnya memang yang level mungkin mahasiswa, karena mungkin kadang sudah menempel pada diri dia gitu ya, memang butuh waktu. Setidaknya kita memang mengedukasi dulu apa nih yang benar buat dia, kenapa dia ditegur, Pak, di mana salahnya. Jadi mulai dari situ diingatkan, lalu bikin regulasi di setiap latihan. Kalau kamu latihan, kamu harus
tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Kamu harus ikutin aturan saya. Kalau kamu nggak mau ikut aturan saya, silakan kamu keluar dari tim saya. Mungkin sampai tahapan seperti itu. Jadi kalau pesan dari saya, ya latihan terus, show off aja yang kalian bisa, jangan panik atau takut lihat orang-orang. Pokoknya improve aja, keep grinding, fokus, keluarkan apa yang kalian punya. Buat kalian semua yang di luar sana, punya passion dalam basket, punya ketertarikan, nggak apa-apa coba aja dulu. Karena aku dulu awalnya juga, ya sama kayak kalian, mungkin baru mau mulai juga, tapi belum ada apa-apa, skill, alat, dan lain-lain. Coba aja nggak apa-apa, karena pas kalian coba, kalian bisa tahu seberapa jauh kalian bisa berkembang. Nah, dari situ kalian bisa kembangin lagi diri kalian untuk menjadi yang lebih baik. Dan jangan lupa untuk tidak pernah puas, karena ilmu itu gak ada ujungnya. Jadi kalian tetap latihan terus, biar bisa menjadi versi yang terbaik dari kalian semua. Mereka hadir dengan tujuan yang berbeda-beda. Namun, mereka terikat dalam satu ikatan, yaitu cinta pada permainan yang mengajarkan mereka bahwa usaha tak pernah mengkhianati hasil. Basket berhasil membuat mereka menemukan diri mereka yang sesungguhnya. Mereka adalah para pejuang yang tak kenal lelah, pengawal mimpi yang tak pernah menyerah, dan penyair gerak yang menuliskan kisah hidup dengan keinginan dan semangat yang abadi. Isopintek, inspiring passion,